Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam. Malam ini kita ketemu via online ya dengan seorang Kak Aila. Aila boleh kenalan sama teman-teman? Halo semua, namaku Ayla Rashika Kusuma Tias, biasa dipanggil Ayla. Itu saja. Pertanyaan-pertanyaan bagus nih. Sekarang ada di vokasi ekonomi ya, benar? Vokasi jurusannya Administrasi Keuangan Oh, dan Perbankan. Administrasi Keuangan dan Perbankan di UI. Boleh cerita apakah bagaimana ceritanya bisa sampai ke vokasi UI? Sebenarnya kan pas ujian masuk kemarin emang nyoba dari SNM, SBM, terus ujian mandiri beberapa univ di Jawa itu banyak yang aku coba, cuma emang nyantolnya, keterimanya cuma emang di sini doang, Di keterima UI di itu. vokasi ini. Hmm. Nah, Iya. di vokasi itu masuk jalur SBMPTN juga kan? Enggak, dia Mandiri masuknya ya? mandiri. Oh iya iya. Jadi kan dulu bagus juga pernah. Cuma bedanya ya kalau Ayla diterima bagus gagal gitu ya. Terus dulu mencoba vokasi pariwisata di Gajah Mada ya. Hmm. Tapi saat itu saya tuh ngebet sekali sastra Inggris, bahasa Inggris. Jadi pengen jadi tour guide seperti itu, masuk vokasi. Waktu itu namanya belum tidak vokasi ya kalau di UGM ya. Di tiga pariwisata. Terus daftar dua kalau tidak salah di tiga pariwisata di UGM sama satu lagi di Udayana di Bali. Tapi dua-duanya tidak lolos ya. Sekarang Ayla lolos. Ayla boleh boleh cerita. Mungkin eh, barangkali itu sebuah sebuah ya katakanlah mungkin suatu yang sangat diharapkan tapi tidak terjadi ya ingin tembus SBMPTN, ingin tembus kampus-kampus favorit dan bisa meraih gelar sarjana. Sebenarnya apa yang menjadi hikmah dari kondisi itu buat Ayla saat ini? Mungkin karena kan jadinya kalau di luar kota jauh dari orang tua kan, sekarang jadinya dekat sama orang tua. Terus kemarin SMA kepisah sama Aisyah Rafa, sekarang bisa satu kampus lagi gitu. Jadi punya temen yang bisa kejangkau lah. Jadi kalau mau main gampang, kalau ada apa-apa gampang kayak gitu. Iya, iya. Jadi kita tidak tahu ya, bahwa ternyata ada rencana yang di atas yang terbaik untuk kita ya. Yang penting jalani prosesnya ya. Tapi kalau Ya boleh tahu, percaya Ayla aja. saat ini di semester 3 ya, semester 3. Sejauh mana sekolah yang dijalani? Sejauh ini apakah cukup bisa mengikuti? Adakah kesulitan-kesulitan? Kesulitan pasti ada. Soalnya kan kayak belajar keuangan, kayak pusing belajar angka mulu. Terus Hmm. buat aku personal emang kerasa makin susah di tiap semester. Buat Hmm. matkul-matkulnya juga kan macam-macam. Mata kuliah paling sulit mata kuliah apa di administrasi keuangan? Sebenarnya saya udah struggle sama akuntansi dari SMA dan di Hmm. jurusan ini tuh 3 semester dapat mata kuliah akuntansi, jadi saya lumayan Hmm. akuntansinya masih belum kuat di situ. Masih untung ya ada bekalnya waktu SMA ya. Iya, untung. Berarti Jadi kalau masih ada gambaran. Ya, berarti kalau misalnya mereka yang masih minim sekali dengan akuntansi di SMA, berarti mungkin akan lebih sulit lagi ya mengikuti kuliah di apa administrasi niaga ini ya. Sebenarnya matkul akuntansi di semester 1 tuh diajarin dari awal, cuma kan emang mungkin pemahaman kitanya aja gimana, kalau kita cepat paham atau gimana nya. Hmm, tergantung kita ya. Mm-mm. Kalau kampusnya sendiri itu jadi satu kampus S1 juga kan untuk vokasi? Vokasi di D3 sama D4. D4 kan udah setara sama S1 ya, Hmm. STR nanti gelarnya.
Berarti satu kampus ya, satu fakultas, satu gedung maksudnya ya. Iya. Hmm. Pengalaman apa yang selama ini dialami di kuliah? Tugas-tugas yang mungkin menantang kah, atau mungkin yang cukup cukup menguras tenaga? Tugas apa? Belum ada praktek lapangan kan ya? Eh, Kalau ke lapangannya sih enggak, cuma kan ini karena vokasi yang lebih banyak praktek, jadi mungkin Hmm. dari semester 2 tuh udah ada matkul praktek kayak kita jadi customer service, terus semester 3 Hmm. ini kita jadi teller, jadi kayak ngerasain kerja di bank tuh nanti buat front office kayak gimana Ya, ya, gitu. ya. Administrasi keuangan dan perbankan ya. Kalau lihat waktu itu Iya. Ayla prakteknya di mana? Di bagian apa? Di perusahaan apa? Berapa lama? Eh, Kalau itu mata kuliah sih, jadi semester 2 itu ada mata kuliah namanya Praktek. prosedur operasional bank. Hmm. Itu kita jadi ceritanya jadi customer service gitu. Terus buat semester 3 ini layanan terima perbankan itu kita jadi teller. Dan itu memang praktek langsung di banknya ya. Eh, Bukan di bank langsung sih, tapi kayak ada mini lab gitu. Jadi kayak emang Hmm. kayak didesain kayak bank aslinya. Oh iya iya, berarti praktik internal ya, tidak keluar kampus Iya, berarti. enggak Modelnya belum. semua sama kah di bagian teller semua kah untuk yang praktik magang satu itu, ataukah berbeda? Iya, Sama. Berapa lama sama itu semua. prosesnya? Berapa lama proses praktiknya? Satu semester? Iya, 1 semester. Lama juga itu. Setiap hari berarti praktik di situ, ataukah di jam-jam tertentu, hari tertentu? Kalau di semester 3 ini jadwalnya aku di tiap hari Rabu. Oh, setiap hari Rabu berarti praktik praktik kerja begitu. Kalau untuk Iya. administrasi keuangan dan perbankan, boleh boleh cerita apa ya kira-kira apa yang dipelajari selain akuntansi di situ selama 3 semester ini? Eh, Belajar tentang keuangan pastinya. Terus Hmm. semester 1 tuh sempat dapat mata kuliah teknologi informasi, itu kita Hmm. kayak bikin website gitu. Itu sih paling yang kayak bedanya. Terus ada mata kuliah umum kewirausahaan juga, kayak kita satu kelompok ceritanya kayak bikin startup gitu. Habis itu ngitungin perihal keuangan nanti gimana-gimananya gitu. Ya, ya. Sekarang gimana kalau Kaila cerita ke teman-teman yang masih awam tentang dunia keuangan, bagaimana Kaila ingin mengenalkan dunia keuangan supaya teman-teman bisa lebih melek ya tentang keuangan? Eh, Keuangan kan luas ya, Hmm. termasuk kayak saham, kripto gitu-gitu. Hmm. Itu juga belajar kayak investasi itu nanti kita belajar di sini. Jadi bukan cuma keuangan seputar uang fisik doang, Hmm. tapi kayak eh, uang digital yang kayak gitu-gitu juga dipelajarin. Ya, ya. Bitcoin semacam itu juga. Eh iya sih kayak investasi gitu sih. Nah ini mumpung nih ada berita seputar bisa dibilang case ya, kasus-kasus seputar mata uang digital itu yang melibatkan ya beberapa selebritas begitu, boleh ya tahu sudut pandang seorang Kaila. Penjelasannya seperti apa? Maksudnya gimana, Pak? Ini kan ada trading ya, trading online dengan mata uang. Mungkin bukan Hmm, Bitcoin tapi lebih ke yang mungkin Pak tahu ya yang beberapa selebritas ikut ikut terdampak gitu dengan kasus itu. Jadi mereka me- apa, mengajak orang-orang untuk berinvestasi di perusahaan, bukan perusahaan digital ya, perusahaan mungkin lebih mirip tadi yang lebih ke mata uang digital itu, tapi kemudian ternyata justru harus terkena kasus seperti itu. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa transaksi keuangan itu bisa bisa ada celah seperti itu?
Kalau menurut aku mungkin kayak belum terlalu mikirin dampak panjangnya kayak gimana, apalagi keuangan ini kan termasuk hal yang lumayan sensitif, terus yang kayak bisa berubah-ubah sesuai kondisi ekonomi saat ini gitu. Jadi harus lebih aware aja sih kalau misalkan kalau mau join yang seperti itu. Ya, ada tips yang Ayla boleh share ke teman-teman bagaimana kita tips investasi aman atau mungkin ya startup barangkali kaitan sama keuangan biar bisa on the right track seperti itu pengelolaan keuangannya. Eh, yang pasti belajar manajemen keuangan kayak buat ngontrol keuangan aja, jadi kayak benar-benar diprioritasin apa yang dibutuhin sama apa yang bisa nanti-nantinya kayak gitu. Terus ya lebih aware, kayak harus cari banyak informasi kalau sebelum mau terjun ke dunia yang kayak gitu, resikonya nanti kayak gimana, terus bakalan emang beneran untung apa enggak. Iya, iya. Manajemen keuangan dan manajemen risiko ya. Ya, itu juga dipelajarin di Hmm. administrasi keuangan perbankan ini. Hmm. Sekarang kalau bicara startup mungkin ya kan tadi Kayla sampaikan tuh juga sempat dipelajari juga di mata kuliah di kampus maksudnya. Eh, adakah semacam pola-pola startup model-model startup yang Kayla amati sejauh ini seperti apa? Misalnya startup yang memang fokus di industri apa? Tadi ada yang semacam Bitcoin ya. Ini memang fokus katakanlah produk yang dia jual lebih mengarah ke digital mungkin atau mungkin pola atau pattern startup yang memang fokus ke industri kreatif semacam itu. Dari sudut pandang seorang kayak seperti apa pola-pola startup saat ini? Boleh di skip nggak Pak? Oh, di skip boleh nggak apa-apa. Atau mungkin kalau untuk kewirausahaan nih, tadi kan selain belajar manajemen keuangan atau manajemen risiko, adakah hal lain yang perlu dipelajari? Katakan saya tentang belajar tentang pajak barangkali atau mungkin aspek legal dari kewirausahaan, hukumnya dia harus tahu bagaimana mendirikan CV misalnya. Oh iya, untuk perihal pajak juga dipelajarin di semester 3 ini. Tapi emang perpajakan buat yang sektor keuangan perbankannya jadi lebih difokusin. Khusus sektor keuangan perbankan ya. Mm. Ya, ya. Saat ini sedang ada proyek apa, Kak Ella? Proyek di mata kuliah. Eh, Lagi enggak ada tugas besar yang gimana-gimana banget sih. Kalau untuk kegiatan-kegiatan di kampus yang selain kegiatan reguler kuliah begitu, adakah kegiatan semacam workshop atau mungkin seminar keuangan yang Kaila ikuti? Eh, Ya kadang suka ada kuliah umum yang Hmm. narasumbernya dari emang industri keuangan langsung. Jadi kayak Hmm. cerita gimana kayak gitu. Habis itu kadang tuh biasanya nanti dijadiin tugas gitu, bikin makalah atau laporan semacamnya. Bapak Renal Kasali pernah mengajar di kampus? Eh, Belum deh kayaknya, soalnya kayak lebih dari BNI sih seringnya. Soalnya BNI. kan kerjasamanya UI sama BNI juga. Oh, itu mungkin katanya sama pembayaran keuangan kuliah juga barangkali ya. Iya. Ya, ya. Boleh tahu nih Kak, Kaila mungkin boleh dijawab, boleh juga tidak. Bagaimana untuk sisi pembiayaannya, bagaimana teman-teman yang kuliah di vokasi administrasi ya, keuangan dan perbankan UI, dari sisi biaya kuliahnya apakah ya katakan cukup mahal kah atau mungkin ya kurang lebih itu biaya per semesternya. Eh, Kalau biaya per semesternya itu kan kalau vokasi emang udah ditetepin satu Hmm. harga. Jadi satu harga tuh buat sama semua, nggak kayak S1 yang misalkan ada kelompok 1, 2, 3 harganya Hmm. beda-beda.
Dan kalau aku itu UKT-nya per semester 10 juta. per semester. Dan itu rata ya Iya, untuk anak vokasi semua sama ya. mungkin bedanya per prodi aja sih. Kayak misalkan Hmm, prodi aku kan 10 juta, yang ntar prodi lain ada yang eh, lebih oh dari iya itu. iya iya. Tapi setidaknya untuk vokasi administrasi keuangan sama ya. Iya, 10 juta. Memang tadi beda program diploma mungkin beda lagi kisarannya. Tapi intinya sama kalau untuk prodi rata-rata ya. Iya, sekitaran belasan sih. Iya iya iya. Eh, ini kan masih baru ya bisa dibilang mendekati tengah tengah kuliah ya, semester 3 mendekati semester 5. Kayla sudah tahu gambaran ke depan kira-kira apa yang akan dijalani di semester 4, semester 5 hingga semester 6 ya terakhir ya. Iya, 6. Hmm. Apa yang akan dijalani? Mungkin sudah dapat informasi dari kakak kelas barangkali atau mungkin dapat informasi sendiri. Buat semester 4 sama 5 itu matkulnya full praktek kan. Kalau 1 sampai 3 itu masih kebanyakan teori, tapi kalau 4 sama 5 itu udah full mata kuliah praktek. Sama di semester 6 tuh kita tinggal magang sama tugas akhirnya. Jadi emang magangnya tuh masuk ke SKS-nya itu kan. Kalau di S1 biasanya magangnya kayak di luar sendiri gitu kan. Tapi kalau di vokasi ini magangnya emang udah dimasukin jadi wajib, Ditentukan dan oleh buat laporan tugas akhir juga. magangnya ditentukan oleh fakultas atau kita bisa memilih sendiri nanti? Bisa dicariin, bisa nyari sendiri. Oh iya iya, iya. Berapa lama biasanya untuk magang? 3 bulan kok? Eh, Mungkin lebih karena itu emang semester Hmm, 6 semester akhir khusus magang sama khusus. tugas akhir aja, nggak ada mata kuliah lagi. Iya, Dengan asumsi semua mata kuliah sudah tuntas ya? iya sudah. Iya iya iya. Ini nanti kalau misalnya sudah melanjut ke praktek magang dan wisuda begitu ya, apakah menurut Ayla nih perlu untuk menempuh pendidikan lanjutan ke jenjang S1 untuk bidang administrasi keuangan? Kalau aku personal perlu, jadi nanti abis ini aku bakalan nyari ekstensi buat S1-nya. Di UI ada itu. Di UI ada untuk beberapa fakultas saja tapi, dan beberapa jurusan. Jadi nggak semua fakultas dan jurusan itu buka S1 ekstensinya. Yang mereka itu bisa dimasuki oleh mereka yang lulus dari program diploma tadi ya. Iya bisa. Berarti menambah 1 tahun lagi begitu, ataukah mulang lagi dari awal? Kalau ekstensi kurang lebih 2 tahun. Oh 2 tahun ya. Setelah itu baru dapat gelar sarjana. Iya. Ya ya ya. Kalau untuk profesi nih, Kak Ila, mungkin meskipun namanya administrasi keuangan dan perbankan, sebenarnya profesi-profesi apa yang nanti bisa dimasuki oleh mereka yang lulus dari program diplomanya atau mungkin program ekstensi tadi? Kalau buat prospek kerjanya banyak, bisa di keuangan atau enggak itu tadi di saham, jadi kayak analis kredit atau yang lain-lainnya. Tapi emang di sekitar keuangan perbankan. Jadi fokus keuangan secara umum, tapi lebih ke kalau ekonomi itu spesifiknya ke perbankan ya. Tapi bidang yang ditekuni begitu lebih ke keuangan ya. Kalau untuk ini Kak Ella, apa tadi lanjut program S1 kemudian profesi, eh, sebenarnya apa harapan Kak Ella setelah nanti bisa lulus dari program diploma atau mungkin program S1, apakah memang berniat untuk bergabung dengan perbankan-perbankan terkemuka ataukah mungkin nanti ada impian lain yang ingin Kak Ella wujudkan? Eh, Ya sih, harapannya emang pengen kerja di dunia keuangan. Kalau bank, pengennya sih di Bank Indonesia khususnya. Dan biar lebih melek keuangan aja sih, biar nanti gedenya bisa memanajemen keuangannya
penghasilannya sendiri gitu nanti gimana. Iya, 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 iya. Baik, mungkin boleh boleh berikan statement Kak Ayla, kenapa harus Bank Indonesia? Ada sesuatu yang istimewa di sana? Biar apa ya, biar agak lebih termotivasi aja sih, soalnya kan kayak lebih pusat bank Hmm, di bank Indonesia tuh sentral pusatnya ya, di BI. bank sentral. Iya, bank sentralnya. Ya, ya, banknya bank ya mungkin ya kurang lebih. Mm-mm. Ya, ya. Di samping ya emang tuh bank pemerintah juga ya. Saran buat teman-teman nih Kak Ayla yang ingin kuliah di keuangan, khususnya di keuangan perbankan, punya saran apa supaya mungkin bisa bisa struggle tadi kata Kayla IPK 3,5 ke atas, mungkin tipsnya apa? Tipsnya rajin ngerjain tugas, terus cari peer group yang emang bisa ngebantu, bisa kerja sama dalam hal yang baik. Jadi biar bisa saling tukar ilmu, ntar bisa sharing ilmu, bisa saling tukar wawasan. Itu biar eh, di kuliahnya nanti juga lebih terbuka gitu. Biar nambah relasi juga, karena relasi itu penting banget. Ya, ya, ya. Rajin, temukan peer group ya, dan jalin relasi. Khususnya yang pertama itu memang dari kecil mungkin tapnya menjadi karakter Ayla ya, khususnya yang pertama ya. Rajin mengerjakan tugas. Selalu selesai lebih awal. Hasilnya sekarang nih ya. Terima kasih banyak Kak Ayla. Iya, Ada yang ingin disampaikan lagi kan? Cukup. eh, itu aja sih. Mungkin semangat buat teman-teman semua yang mau masuk jurusan administrasi keuangan perbankan, jangan takut, pasti bisa survive. Ya, ya. Seru kok. Semangat ya. Seru kata Kaila ini. Baik. Terima kasih banyak Kaila. Semoga ilmunya bermanfaat, ceritanya bermanfaat, Amin. setidaknya lekas tuntas. Saya bisa lanjut ke program ekstensi, sukses sekalian nanti master, dan doktor sekalian bidang Amin. ekonomi, jadi gubernur utama ya, Bank Indonesia. Amin. Terima kasih banyak Kaila. Semoga selalu sehat ya. Bagus akhiri Ya, makasih banyak obrolan juga, ini. Pak Agus. Ya, bagus akhiri ya. Sampai ketemu lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Losing my way.